Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan pada hari ini, berbahagialah orang yang menuruti nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang menuruti nubuat kitab ini. Wow, satu-satunya kitab dari 66 kitab yang ditulis berulang-ulang, berbahagialah yang membaca kitab ini. Bahkan ada hukuman bagi yang mengurangi kitab ini. Allah akan mengurangi, Allah akan menghukum. Dan kitab ini adalah kitab yang paling spesial. Setiap satu minggu saya berkhotbah, saya selalu berkhotbah tentang akhir zaman dan berkhotbah dengan kitab Wahyu. Saudara, ini berbahagia. Kalau Alkitab berkata berbahagia, ada berkat yang spesial, ada perlindungan yang spesial, ada pertolongan Tuhan yang spesial. Saudara, kalau Tuhan memberikan pertolongan sangat indah. Dan saya di minggu yang berjalan ini sudah hampir 2 minggu saya tidak khotbah kitab Wahyu. Serasa ada hutang saya dengan Tuhan, karena Tuhan menyuruh saya, ya saya dengan Ibu Gembala, saya yang lebih cenderung disuruh oleh Tuhan. Dan kalau saudara pelajari khotbah-khotbah saya, dalam 1 minggu ada khotbah tentang kitab Wahyu dan akhir zaman. Dan apatah lagi khotbah saya pada malam ini adalah khotbah tentang kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kalau di kitab Kisah Para Rasul tidak ada kata amin, artinya perjalanan masih panjang. Tetapi Wahyu pasal 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Tidak ada lagi firman selain kitab Wahyu. Kitab penutup, kitab yang spektakuler, kitab yang bagaimana Allah sangat kuat. Allah berbicara langsung dengan Yohanes murid ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Dan saya bisa pastikan saudara rugi besar kalau saudara tidak mendengar, tidak mau mempraktekkan kitab Wahyu ini. Saya tidak melebih-lebihkan kitab yang ini dan mengurangi kitab yang lain, tidak. Hanya kelebihannya, dia adalah di kitab paling terakhir dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita baca. Lain memberikan perikop Yerusalem yang baru. Wow, sorga. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang cuek dengan firman Tuhan ini. Banyak orang yang tidak terlalu tertarik. Banyak orang yang merasa tidak guna dengar firman ini, nonton firman ini. Tetapi ada satu saat Roh Kudus akan bekerja di hatimu. Pegang HP-mu, buka firman Tuhan ini. Kami juga begitu. Ada satu saat kami tidak senang nonton Pendeta Debbie Basir, karena jujur kami memulai di channel YouTube ketika kami nonton dari channel itu. Nanti tahun 2024 sudah berapa tahun Ibu Debbie buat channel YouTube Khotbah Kristen, baru kami buka channelnya.
Demikian juga dengan kami. Dan saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa lewat firman Tuhan ini. Mari kita membacanya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-3. Maka tidak akan ada lagi laknat atau kutuk, ya, kutuk atau tulah, itu arti dari laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi ibadah ke gereja adalah satu keharusan yang sangat penting. Ribuan pendeta di channel YouTube, di medsos, di TikTok, itu makanan tambahan. Tetapi makanan pokok kita harus pergi ke gereja. Kecuali engkau sakit, terbaring di rumah sakit, atau sakit terbaring di rumahmu, ya berarti medsos adalah makanan utamamu. Tetapi selagi sehat, makanan utamamu adalah ke gereja. Baru kedua, tambahannya seperti kami hamba Tuhan jujur masih makan makanan di media sosial, TikTok, channel YouTube. Karena firman Tuhan itu penting untuk kita konsumsi. Penting itu masuk dalam tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Karena hanya firman Tuhan yang membawa kita ke surga. Lagu berkata, firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Kalau firman Tuhan cukup di dalam tubuhmu, otakmu, hatimu, kamu akan terangkat pada waktu pengangkatan gereja, pengangkatan orang-orang salehnya. Tapi kalau firman Tuhan kuotanya kecil, ringan, oh jangan mimpi terangkat. Engkau lihat, istri saya mana anak-anak saya mana pada waktu pengangkatan. Bahkan ahli-ahli berkata, di sekarang mereka pelajari ternyata bukan lagi 24 jam. Hitungan secara hitungan mereka bahwa sudah 22 jam. Tetapi kita tetap mengatakan ini 24 jam dalam sehari. Karena ayat berkata seandainya waktu tidak dipersingkat, orang-orang pilihan akan binasa. Orang-orang pilihan akan masuk dalam api neraka. Dan mari ada ayatnya yang tentunya kita lihat. Maka tidak akan ada lagi laknat. Laknat itu penghukuman, kutuk, tulah, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Ya. Tata anak domba akan ada di dalamnya. Kita akan masuk ke surga bersama dengan Yesus Kristus, penguasa tunggal, pemilik tunggal raja di atas segala raja. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita jangan sombong. Saya selalu katakan orang yang sombong, ciri-ciri yang pertama, dia tidak mau cari ibadah atau cari Tuhan. Itu sombong.
Jadi sombong bukan hanya karena gayanya, kacamata, gaya jalannya, itu bagian dari kesombongan. Tetapi kesombongan yang paling parah menurut Tuhan, pandangan Tuhan, adalah tidak beribadah dan kedua, tidak mau cari Tuhan. Ada masalah cuma tinggal di rumah. Bahkan banyak kali saya dalam pelayanan 19 tahun, jemaat berkata, aduh Pak Gembala terlalu besar ini masalah. Waduh, tidak sanggup. Saudara, kita harus rubah cara pikir kita yang seperti itu. Cara pandang kita yang seperti itu. Kenapa? Kita harus beribadah. Tidak boleh tidak. Karena kitab Wahyu mencatat persyaratan masuk surga hamba-hambanya harus beribadah. Titik. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau saudara ke pasar, Mas ini sayur kangkung berapa? 10.000. 7.500 ya, saya ambil 2. Ya udahlah ambil. Yang penting ambil 2 ya Mbak. Tetapi kalau ibadah nggak bisa ditawar-tawar. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kita akan melihat wajah Tuhan, bukan lagi samar-samar. Kalau biasanya banyak orang-orang yang dari agama seberang, dia kenal Yesus, dia cuma lihat tinggi, putih, bajunya berseri-seri. Tetapi di surga itu mukanya Tuhan Yesus 100% jelas. Dan kita karena hidup dalam kekudusan, kita nggak takut lagi bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita seperti Paulus, dia punya mata sampai buta. Karena Paulusnya tidak kudus. Posisi dia pembunuh besar di Alkitab. Waktu dia masih bernama Saulus. Tetapi kitab Wahyu ini, atau kalau kita sudah ada di sorga, mata tubuh kemuliaan. Jadi mata kita sudah sempurna untuk melihat Yesus. Kita diubahkan. Yang sekarang buta akan melihat. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, indah sekali kalau kita mempelajari kitab ini. Kalau saudara senang melihat firman Tuhan ini, menonton firman Tuhan ini, ada kemungkinan besar kita masuk di surga. Tapi kalau saudara anti dengan firman Tuhan kitab Wahyu, ada kemungkinan besar tidak masuk surga. Di sebelahnya surga. Saya geli-geli juga dan rasa tidak enak perasaan kalau saya langsung bilang masuk neraka. Tetapi hanya ada 2 tempat. Surga atau neraka. Kita akan berjumpa dengan Tuhan dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya, nama Tuhan akan tertulis di dahi manusia. Ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak heran negara Malaysia, ada banyak negara sekarang penduduknya sudah banyak menjadi pengikut Kristus, Kristen. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi.
Baru-baru ini viral ada anak ustadz sudah jadi pendeta, anaknya perempuan di TikTok viral. Karena memang ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Firman Tuhan semakin banyak. Saudara lihat, setiap hari ada pendeta baru yang mewartakan firman di TikTok, di YouTube, di FB Pro. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ibu Gembala berkhotbah, kita harus pensiun dari dosa. Betul. Kalau kita tidak mau pensiun, ya, bukan sorga yang menjadi tempat kita. Karena apa? Tuhan benci sekali dengan dosa. Tuhan datang, dia rela lahir di kandang yang hina untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah makanya di Alkitab Kejadian sampai Wahyu selalu disinggung, disampaikan tentang dosa. Jadi ketika kami menyampaikan firman dosa di saudara kena, itu bukan karena kami benci, justru karena kami menyayangi. Sebagaimana tugas tanggung jawab kami adalah menjadi pengkhotbah, adalah menyampaikan berita keselamatan. Dosa harus dibereskan, dibuang, dipensiunkan dari tubuh. Sudah cukuplah, apalagi dosa itu sudah lebih dari 10 tahun. Jangankan 10 tahun, 1 tahun pun, 1 bulan, kalau kita rasa itu dosa, lebih cepat, lebih baik. Itu Bapak Yusuf Kala bilang. Sempat terkenal slogan dari Pak Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Ayat yang ke-6, kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kalau firman Tuhan kedatangan Tuhan Yesus sudah diperdengarkan di telinga saudara, kalau saya Tuhan suruh khusus mengkhotbahkan air saman, khusus mengkhotbahkan kitab Wahyu, saya yakin sangat cepat kedatangan Tuhan. Saya percaya sangat cepat. Dan mari kita akan lihat rahasia-rahasia yang luar biasa. Saya bilang kepada Ibu Gembala, khotbah saya hari ini agak panjang sedikit. Karena apa? Karena untuk mengkhotbahkan firman Tuhan ini tidak boleh buru-buru cepat-cepat selesai. Tetapi ini firman Tuhan yang terpenting. Firman Tuhan yang terpenting dan terbaik. Firman Tuhan yang darurat sekali. Darurat sekali. Saudara lihat, di jalan itu damkar, pemadam kebakaran itu kalau dia sirenanya sudah berbunyi, khotbah saya seperti damkar, mobil pemadam kebakaran. Begitu saya lewat, kalau tidak mau dengar, kalau tidak mau nonton, saya bisa pastikan ada kemungkinan besar tidak masuk surga. Saya bisa pastikan. Karena apa? Karena firman Tuhan kitab Wahyu bagaikan mobil damkar di jalan. Kalau dia sudah bunyi sirene, mau gubernur pun ada di jalan, presiden ada di jalan, tetap dia berpinggir. Presiden sekalipun, jangankan gubernur wali kota, Presiden Prabowo sekalipun pasti dia minggir, kasih lewat tuh mobil pemadam. Karena dia paling darurat dari semua mobil-mobil yang ada di jalan raya, mobil pemadam kebakaran. Dan firman Tuhan hari ini ibaratnya pemadam kebakaran mau lewat. Yang tidak mau dengar, ya sorry ya, ada kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam surga. Ubur-ubur ikan lele
kedatangan Tuhan tidak lama lagi, Le. Bagi yang mau dengar firman Tuhan ini, puji Tuhan, terima kasih. Dan bagi yang tidak mau dengar, puji Tuhan, terima kasih. Itu pilihanmu. Sebab selalu saya katakan, firman Tuhan tidak pernah ada kata pemaksaan. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus akan segera terjadi. Ya, kami di sini adalah perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, roh untuk melayani Tuhan. Kami disuruh Tuhan, saya disuruh oleh Bapa di surga. Sekali lagi saudara mau dengar, mau nonton sampai habis. Beda dengan kalau saudara cuma lihat 5 menit, ya berkatmu 5 menit. Tapi kalau saudara nonton sampai selesai, apalagi saudara tambah bagikan komentar panjang-panjang yang bagus, berkatmu panjang-panjang, berkatmu melimpah. Tetapi kalau saudara tidak mau dengar firman Tuhan, saya berulang-ulang, sorry ya, sorga bukan menjadi tempat. Di sampingnya sorga, di sebelahnya sorga. Saudara bisa artikan di sebelah sorga itu di mana? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 6 sekali lagi. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Saudara percaya ini tepat dan benar? Yang percaya berkat berkelimpahan. Yang tidak percaya bisa jadi kutuk berkelimpahan. Kutuk bisa jadi. Karena apa? Ini firman Tuhan yang sangat penting, sakral, kudus, suci. Saudara kalau nonton film, biasanya saudara akan tahu cerita dari film itu dari seri yang terakhir. Betul tidak? Film apapun di dunia, kalau masih di pertengahan, saudara tidak tahu mana yang pemeran utama, mana yang barol, mana yang jagoan, mana yang musuh. Mana yang benar-benar musuh, mana yang benar-benar jagoan. Ya kan? Mana yang benar-benar pemeran utama. Begitu juga dengan firman Tuhan. Saudara bisa tahu alamatmu di mana kalau saudara membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Tidak heran ada banyak nama orang diberikan nama Wahyu. Berbahagialah yang memberikan nama kitab Wahyu. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Saudara, dari ayat 8 ini saya mau tanya, apakah Tuhan berlama-lama untuk datang? Tidak. Pakai kata sesungguhnya. Ini serius sekali kalimat ini, kata ini. Aku datang segera, cepat-cepat. Tuhan juga sudah tidak sabaran mau berjumpa dengan kita di surga. Tuhan sudah kepingin, dia mau bersama-sama dengan Nuh, Abraham, Daud, dan saudara orang-orang kudus, orang-orang salehnya. Dia rindu. Saya
Sudah berapa tahun terpisah dengan anak kami yang kedua, yang nomor 2, Yemima Ani Tambun. Kami sudah sangat rindu berjumpa dengan dia. Sudah 2 tahun kalau tidak salah terpisah dengan dia. Apalagi Tuhan yang puluhan tahun. Kasih sayangnya sangat sempurna. Hanya yang membedakan agenda surga harus jalan, yaitu sesuai dengan jadwal surga, hari kiamat, dan hari orang masuk di surga. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tema firman Tuhan hari ini, berbahagialah orang yang menuruti nubuat kitab ini. Saya kasih singkat karena kalau mau tambah perkataan-perkataan nanti di tema yang ada di channel YouTube tidak terlalu. Jadi temanya saya ambil dari ayat 7 ini. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi yang dengar firman Tuhan separuh-paruh, setengah-setengah, cuma separuh, kemungkinan besar ya sama, berkatnya 50%. Tapi saya selalu bilang, yang nonton sampai habis firman Tuhan bukan cuma khotbah saya pada hari ini, tetapi semua khotbah-khotbah usahakan nonton sampai habis, supaya kita dapat makna yang sebenarnya, arti yang sebenarnya, rahasia surga yang Tuhan mau berbicara di telingamu, berbicara di hatimu, berbicara di pikiranmu. Nonton sampai habis. Ayat pokok ini sesungguhnya, ayat 7, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kenapa Tuhan cuma katakan berbahagia? Bisa saja Tuhan tulis, kamu umur panjang, kamu sehat-sehat, kamu menjadi banyak uang. Tetapi tidak ditulis terperinci seperti itu. Karena Tuhan mau kita melakukan dengan ikhlas, tulus, bukan dengan terpaksa. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Mengasihi dengan segenap hati, bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa lebih baik jangan nonton firman ini. Sekali lagi, kalau terpaksa lebih baik jangan nonton. Berarti bukan kamu yang Tuhan pilih. Tapi kalau kita mau diberkati dengan luar biasa, nonton. Kami berteriak di mic ini supaya saudara diberkati, supaya keuanganmu baik, kesehatanmu baik, keharmonisan rumah tangga terjadi. Allah kalau memberkati, paketnya lengkap. Bukan cuma uang, bukan cuma jasmani, tapi berkat rohani. Ayat 8. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Aku telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, yang telah menunjukkan
semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya tersungkur. Karena firman Tuhan ini kudusnya 1000%. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Kata menuruti di sini, Allah cari orang pengikut Kristus yang hanya dengar-dengaran. Kalau terpaksa mundur, Tuhan bilang, batu-batu Tuhan bisa jadikan. Tuhan bisa panggil siapa saja. Apalah artinya dari perut sudah Kristen, tetapi tidak mau menuruti firman Tuhan. Bahkan di kitab Wahyu berkata, barang siapa cemar, teruslah ia berbuat cemar, terus. Tapi barang siapa kudus, yang mau bertobat, itulah yang Tuhan cari sekarang. Yang suam-suam kuku, kitab Wahyu tegas. Ini final, bukan lagi semifinal. Dia akan muntahkan. Yang setengah-setengah dimuntahkan. Artinya, yang dimuntahkan itu orang Kristen dari kandungan. Tapi saudara lihat, banyak orang-orang Muslim sekarang, ketika dia bertobat, dia jauh lebih sungguh-sungguh dari orang Kristen dari kandungan. Kitab Wahyu tidak ada lagi kompromi dengan dosa. Kitab Wahyu tidak ada lagi istilah dengar tidak, ibadah tidak. Kalau saudara masih cuma hitung-hitung begitu, kemungkinan besar saudara tidak masuk surga. Karena kitab Wahyu 1:1. Kitab Wahyu bukan lagi berbicara tentang pengembalaan dari 5 jawatan, tetapi kitab Wahyu berbicara tentang suara kenabian. Karena bahasa dari Alkitab, barang siapa cemar artinya berbuat dosa. Terus. Karena kitab Wahyu bukan untuk lagi kita berlama-lama. Tunggu ya Tuhan, nanti saya 70 tahun baru saya bertobat. Tuhan, nanti saya 50 tahun. 40 tahun Tuhan suruh panggil. Tuhan suruh ambil tu nafas. Maaf ya, salah bahasanya Tuhan suruh panggil. Tuhan suruh ambil tu nafas. Kalau Tuhan panggil ada istilah, mau menghadap Bapa di sorga. Tapi kalau Tuhan ambil nafas, berarti berbicara ke Hades. Hades dulu baru neraka. Firdaus dulu baru sorga. Nanti setelah hari kiamat tiba, penghakiman dilakukan, baru sudah naik tingkat. Dari tingkat cuma Hades, naik dibuang ke api neraka. Dari yang cuma Firdaus, masuk ke sorga. Tapi gambaran orang kaya dan Lazarus itulah Hades. Tempat yang penuh dengan kesakitan. Jadi kemungkinan orang-orang yang berbuat dosa besar di Hades disiksa bagaimana Raja Nebukadnezar memanaskan apinya. Algojo yang melempar mereka mati.
Jadi seperti itu ya. Ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu dan para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia, Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya selamanya. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ini para ahli secara ilmiah mereka dapat menghitung, ternyata sekarang waktunya tinggal 22 jam dalam sehari. Allah Maha Kuasa. Ayat firman Tuhan berkata, seandainya waktu tidak dipersingkat. Dan ayat ini juga memperkuat, sebab waktunya sudah dekat. Lama-lama dari 22, dalam sehari tinggal 21 jam. Kalau kita rasa 24 jam, tertulis di jam kita tetap 24 jam. Tetapi penelitian para ahli itu adalah yang benar. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, inilah yang saya bilang tadi, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. 1 kali 1. Kalau pengembalaan masih lama, tapi ini kenabian. Wahyu pasal 11, 2 saksi Allah, Nabi Musa dan Nabi Elia. Sekali lagi, yang mau berbuat cemar, firman Tuhan yang tulis, bukan saya ya. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Silakan, silakan terus. Barang siapa barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Yang berbuat zina, terus berzina. Kalau tidak mau masuk di sorga, terus. Tapi barang siapa yang benar, kalau mau masuk sorga, mari lakukan firman, praktikkan firman. Teruslah ia berbuat benar. Barang siapa yang kudus, jaga kekudusan. Godaan pasti banyak. Godaan pasti banyak. Daud saja yang sudah hampir sempurna dia punya penyembahan dengan Tuhan, ketika dia lihat Batseba lagi mandi, dia punya mata yang tadinya kudus jadi kudis. Akhirnya dia ambil, dan puji Tuhan dia bertobat. Ayat 12,
sesungguhnya aku datang segera. Berulang-ulang kali, sesungguhnya aku datang segera. Di ayat 7 diulang, disampaikan. Di ayat 12 disampaikan, dan aku membawa upahku. Wow, hadiah yang luar biasa. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mari share firman Tuhan, komen firman Tuhan ini, praktekkan firman Tuhan ini, dan kita akan melihat bagaimana Allah mencurahkan berkat kepada kita. Aku membawa upahku, membalaskan kepada setiap orang. Jadi kalau jahat, ya hukuman. Kalau baik, penghargaan dari Tuhan. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus adalah Alfa, Tuhan Yesus adalah Omega, yang awal dan yang akhir. Mari datang pada Yesus, percaya pada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ayat yang ke-14, wow, berbahagialah. Jadi kalau tema firman Tuhan di hari ini, berbahagialah orang-orang yang menuruti nubuat kitab ini. Ayat 14 diulangi kata berbahagia. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Masuk ke dalam sorga. Asalkan kita membasuh dosa kita, buang, cuci, pensiun, dan cari Tuhan. Lakukan firman. Ada banyak preman-preman yang sudah bertobat. Ada banyak pesina-pesina, penjudi-penjudi yang sudah bertobat. Lalu kamu kapan? Yuk, kapan? Mari sekarang. Jangan tunggu besok. Siapa tahu malam ini nafasmu sudah diambil Tuhan. Sekali lagi, jangan tunggu besok. Siapa tahu malam ini engkau sudah diambil Tuhan. Kalau boleh besok baptis, jangan lama-lama. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, wow, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar. Silakan masuk di neraka, karena hanya ada 2 tempat. Ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Jadi Tuhan adalah keturunan Daud, yang suka memuji Tuhan, yang suka menyembah Tuhan, yang suka berdoa, yang suka beribadah, yang suka dengar firman. Kamu adalah keturunan Daud dan kamu adalah keturunan Yesus Kristus. DNA Yesus Kristus ada. Bintang timur yang gilang gemilang. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata,
barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepada Yesus. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Barang siapa yang haus, datang kepada Yesus. Datang sekarang. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kalau saudara jawab ya, pasti datang. Kalau saudara jawab no, ya, itu pilihanmu. Mari datang kepada Yesus. Dia akan memberikan air kehidupan cuma-cuma, gratis. Dunia ini tidak ada yang gratis. Tetapi kalau saudara tidak mau datang, api neraka yang akan menanti, yang akan menemani kita secara kekekalan. Saudara-saudara pernah rasa sakit 2 tahun? Pasti saudara berkata menderita. Tapi sakitnya di api neraka bukan cuma 2 tahun. Sakitnya kekal, tidak ada batas waktu. Jadi pikir-pikir panjang yang masih suka berbuat dosa. Dan Alkitab ini yang mengatakan penutup. Ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Wow, kitab ini satu-satunya yang menulis. Ada malapetaka. Malapetaka berupa apa? Saudara, di motor tiba-tiba roboh pohon ketimpa di kepalamu dan mati di tempat. Atau kecelakaan tunggal. Atau saudara tidur-tidur sudah langsung keras badanmu, terbujur kaku badanmu. Malapetaka banyak. Dan malapetaka itu saya tidak perlu jabarkan secara panjang, tetapi saudara mengerti arti dari malapetaka. Ini bukan cuma satu malapetaka, tetapi kalau penulisan bahasa Indonesia malapetaka berarti kutuk ada, kerugian ada, kebangkrutan, sial, itu lengkap. Karena ini sudah mendekat kedatangan Tuhan. Jangan lagi bermain-main dengan Tuhan. Jangan lagi mau bersandiwara. Dusta tinggal di luar. Jangan mau berdusta, "Aduh Pak Gembala, saya tidak ke gereja karena tidak ada uang." Padahal uang banyak. Tidak ada uang taksi. Padahal uang banyak. Tidak ada lagi yang seperti itu. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 20. Ya, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus. Jadi jangan main-main. Penyesat-penyesat sudah harus bertobat. Yang cari-cari nama di medsos, stop cari-cari nama. Kerjakan agenda surga.
Jangan karena mau viral, subscriber banyak, followers banyak, cari nama. Bukan itu tujuan utama panggilanmu dan panggilan saya. Panggilan saya untuk melakukan agenda surga. Tidak ada agenda kepentingan pribadinya saya. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Berulang-ulang kali. Sekali lagi, berulang-ulang kali. Ya, Yesus datang segera. Kalau tidak mau datang kepada Tuhan, malaikat maut yang akan datang kepadamu. Karena akhir zaman ini bukan lagi tentang pengembalaan. Pengembalaan itu berbicara jangka waktu yang panjang. Tapi kalau jawatan Nabi langsung mujizat atau kutub atau malapetaka. Ayat yang ke-19 ini, jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Kitab ini dia punya powernya, wow, super power betul. Bukan seperti kitab-kitab lain karena belum mendekati kiamat. Tetapi kalau kitab Wahyu, semakin banyak pendeta yang berkhotbah, berarti siap-siap. Siaga satu di sorga, siap-siap imanmu, siap-siap rohanimu, bereskan dosamu. Jangan tunggu hari esok. Siapa tahu malam ini ajal menjemputmu, malaikat maut menjemputmu, dan engkau akan terlambat. Dan saya ulang-ulang, malam ini bereskan dosamu. Besok kalau boleh baptis. Tapi kalau engkau tidak mau, silakan. Pilihan ada di tanganmu, bukan di tangan pendeta. Pendeta berulang-ulang kali menyampaikan saja. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wow. Sudah diulang-ulang oleh firman Tuhan. Datang jauh cepat Tuhan Yesus. Ini manusia selebih bejat. Ini manusia selebih jahat. Dan dosa manusia sudah naik sampai ke Tuhan, sampai ke surga. Saudara Kapolres, maaf bicara, 3 dia bagi sekaligus, umur 3 tahun. Ini jabatan oknum Kapolres ini. Apakah ini tidak jahat? Jahat. Bagaimana orang tua mereka punya perasaan? Anak mereka dia kasih lagi di situs porno. Apakah ini akhir zaman? Akhir zaman. Jadi yang dosa-dosa begini yang selama ini kita tidak dengar, kalau mau dipikir jabatan Kapolres di Kupang, ya, ini oknum, sudah viral. Seluruh Indonesia sudah tahu. Oknum, saya tidak membicarakan instansi lembaga, tapi oknumnya. Karena ini firman Tuhan, barang siapa jahat, teruslah ia berbuat jahat. Seperti ini. Tetapi barang siapa yang share, bagikan, like, komen, nonton sampai habis. Kalau bagikan, bisa jadi oknum Kapolres yang melakukan pencabulan 3 orang ini dengar, dia bertobat, oh masuk surga. Tapi kalau dia tidak bertobat, waduh, hukuman yang tersiksa salah satunya orang ini. Ayat yang paling terakhir,
ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yang mendengar firman ini, yang mempraktikkan ada kasih karunia. Tapi yang tidak mau mendengar, ada kutuk yang siap menanti. Dan saudara akan menerima kutuk, saudara akan menerima hukuman, kerugian, kebangkrutan, karena sudah berulang-ulang kali dengar, apalagi dari kandungan mama sudah Kristen KTP-mu, hati-hati. Kalau yang baru pindah agama dia masih banyak belum dituntut, banyak yang dia belum tahu, tetapi yang sudah tahu dituntut oleh Tuhan, dan hukumanmu siksa kawan. Guys, mari bertobat, mari praktekkan firman. Yesus datang segera. Berbahagialah, tema saya. Berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Berulang-ulang kali. Dari pasal 1 sudah dikatakan berbahagia. Ya, dari pasal 1. Ayat yang ketiga, berbahagialah ya, ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktu kedatangan Tuhan, kedatangan secara universal seluruh dunia, dan yang paling berbahaya, kiamat secara pribadi, ajalmu sudah tiba dan kamu belum bertobat, itu tidak ada lagi pengampunan sama sekali. Sekali lagi sekaranglah waktunya, seperti lagu, dengar dia panggil nama saya. Apa namamu? Kamu pasti dipanggil Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya firman Tuhan yang paling spektakuler adalah kitab Wahyu. Bukan dilebih-lebihkan, tetapi kenyataan. Kitab Wahyu adalah kitab yang paling terakhir. Pasal 22 adalah pasal yang paling terakhir. Dan hamba-Mu diperintahkan Tuhan secara khusus menyampaikan firman kitab Wahyu. Kiranya di minggu ke depan ada firman Tuhan lewat kitab Wahyu atau akhir zaman. Karena ini adalah rahasia surga yang Tuhan mau bukan lagi menjadi rahasia, tetapi semua orang sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Ya, Yesus datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah, kami sudah siap, tetapi banyak juga yang belum siap. Berkati secara khusus yang sudah nonton, dengar, dan sudah like, membagikan dan mempraktikkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.